Baik, di sini saya dari kelompok 5 yang beranggotakan dari Mbak Farahdilah Nadirasari dan saya sendiri Sandarani Widianingrum akan membahas manajemen kelembagaan Islam. Yang pertama akan saya jelaskan tentang konsep manajemen kelembagaan Islam. Pengertian manajemen sebagai ilmu dan seni. Pada mulanya manajemen belum dapat dikatakan sebagai teori, karena teori harus terdiri atas konsep-konsep yang secara sistematis dapat menjelaskan dan meramalkan apa yang akan terjadi, dan membuktikan ramalan itu berdasarkan penelitian. Setelah beberapa zaman dipelajari, manajemen telah memenuhi persyaratan sebagai bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang-orang bekerja sama. Selanjutnya, fungsi manajemen kelembagaan Islam. Dalam proses manajemen terdapat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan. Fungsi manajemen menjadi panduan langkah bagi setiap manajer untuk menjalankan proses manajemen untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Adapun fungsi manajemen diperkenalkan pertama kali oleh seorang ahli di bidang industri berkebangsaan Perancis yang bernama Henri Fayol pada abad ke-20. Terdapat 5 fungsi-fungsi pokok, yaitu ada planning atau perencanaan, organizing atau organisasi, commanding, pengarahan, coordinating, pengkoordinasian, dan yang terakhir controlling, pengawasan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen dalam pengembangan kelembagaan Islam. Dalam prinsip manajemen terdapat prinsip division of work, di mana ada tuntutan untuk pembagian kerja sesuai dengan kompetensi manajer. Umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras sesuai dengan profesinya masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan Islam menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka itu adalah tanda-tanda kehancuran. Rasulullah SAW bersabda, jika amanah telah disia-siakan, tunggulah kehancurannya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakannya? Rasulullah SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Prinsip manajemen sendiri diartikan sebagai dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Berikut dijabarkan 13 prinsip manajemen menurut Henri Fayol, yang bisa disebut tadi division of work atau pembagian kerja. Pembagian kerja berdasarkan spesialisasi menjadikan kegiatan-kegiatan pegawai dapat diarahkan pada efisiensi, bahwa pengkhususan orang dalam bidang tertentu lebih efisien dalam melaksanakan pekerjaannya. Berikut 13 prinsip manajemen tersebut. Yang pertama ada wewenang dan tanggung jawab, yang kedua disiplin, yang ketiga kesatuan komando, yang keempat kesatuan arah, yang kelima kepentingan individu harus ditempatkan paling bawah, yang keenam pemberian imbalan, yang ketujuh sentralisasi, yang kedelapan mata rantai atau tingkatan, yang kesembilan keteraturan, yang kesepuluh kesamaan, yang kesebelas stabilitas jabatan atau pekerjaan, yang ke-12 inisiatif, dan yang terakhir semangat kesatuan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Farahdilah Nadirasari. Berikutnya, strategi yang dilakukan untuk menciptakan manajemen kelembagaan yang baik. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, melakukan analisis SWOT, strategi kontrol, dan pemberdayaan pegawai. Selanjutnya, peran penting manajemen kelembagaan. Yang pertama yaitu agar tujuan dapat tercapai secara teratur. Yang kedua, manajemen kelembagaan mengatur tentang tata cara kerja dalam organisasi antara manajer atau pimpinan dan anggota-anggotanya. Yang ketiga, agar terdapat keterkaitan formal untuk bekerja sama dalam suatu lembaga. Yang keempat yaitu memperjelas fungsi masing-masing anggota pada suatu lembaga dan kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif. Dan yang terakhir, agar tercapai pertumbuhan dan kemajuan dalam penyelenggaraan suatu kelembagaan, sehingga ada harapan kondisi yang akan datang menjadi lebih baik dari kondisi saat ini. Selanjutnya yaitu lembaga Islam yang ada di Indonesia. Di sini ada 2, yaitu yang pertama lembaga profit dan yang kedua lembaga non-profit. Lembaga profit ini sering disebut juga dengan perusahaan atau korporasi. Jenis organisasi ini lebih berfokus pada keuntungan atau laba sebagai tujuan utamanya.
maka badan ini disebut sebagai lembaga yang profit oriented. Contohnya yaitu perusahaan milik pemerintah, lalu perusahaan publik juga. Selanjutnya yaitu lembaga non-profit. Di sini dikenal dengan organisasi nirlaba. Organisasi ini jelas tidak mencari keuntungan. Tujuan utamanya dari organisasi ini dapat didefinisikan dalam hal sosial, politik, budaya, pendidikan, dan tujuan non-profit lainnya. Contohnya yaitu yayasan pondok pesantren atau institusi yang mengaitkan dengan sekolah Islam. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulannya manajemen kelembagaan itu sangat diperlukan karena melihat masih ada sebuah permasalahan. Manajemen kelembagaan digunakan untuk mengelola suatu lembaga baik dari awal perencanaan sampai dengan pengawasan sehingga tujuan dari suatu lembaga dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran penting manajemen kelembagaan sebenarnya ialah mempermudah bagaimana nantinya suatu lembaga tersebut akan dibawa. Strategi yang dilakukan ini untuk menciptakan manajemen kelembagaan yang lebih baik. Sekian dari saya. Atas pemaparannya, saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.